Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da salatil fajri 10 marrat lam yasil ilaihi dzambun fi dzalikal yaumi wa in jahada syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu solusi kepada kita, memberikan satu cara agar kita terhindar dari dosa bagaimanapun usaha setan untuk menggoda kita. Beliau menyatakan, man qara'a, siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, ila akhiriha, sampai akhir surat, ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Berapa kali dia membaca? 10 marrat. Dia membaca 10 kali surat Al-Ikhlas setelah salat subuh. Lam yasil alaihi dzambun fi dzalikal yaum, maka dosa tidak akan pernah sampai kepada dirinya di hari tersebut. Artinya di hari tersebut dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadash syaitanu, walaupun setan berusaha sekuat tenaga untuk menggoda hamba tersebut. Wahya suratum makkiyah. Ini Al-Ikhlas merupakan surat makkiyah yang diturunkan di Mekah. Wahya arba'u ayatin. Seperti diketahui terdiri dari 4 ayat. Wa khamsa asyarata kalimatan, terdiri dari 15 kata. Wa arba'una wa sab'atu wa arba'una harfan, terdiri dari 47 huruf. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, man qara'a suratal ikhlasi marratan wahidatan, siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, u'tiya minal ajri, maka dia akan diberikan dari pahala kamitsli ajri mi'ati syahid, seperti pahala 100 orang yang mati syahid. 100 orang mati syahid, kita membaca surat Al-Ikhlas hanya sekali, pahala seperti diberikan kepada 100 orang yang mati syahid. Terus bagaimana kalau kita membaca sampai 3 kali? Kita membaca Wirdul Latif, kita membaca Ratibul Haddad, di situ ada bacaan Al-Ikhlas, bahkan dibaca 3 kali, bukan 1 kali lagi. 1 kali, riwayat dari sahabat Ubay bin Ka'ab, Nabi menyatakan 1 kali membaca surat Al-Ikhlas seperti pahala 100 orang yang mati syahid di sisi Allah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan, siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas sekali saja, faka'annama qara'a thulutsal Qur'an, maka seolah-olah dia membaca 1/3 Al-Qur'an. Wa man qara'aha marratain, siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 2 kali, faka'annama qara'a thulutsai Qur'an, siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 2 kali,
maka seolah-olah dia membaca 2/3 Al-Quran. Waman qara'aha thalatha marrat, siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Widul Latif baca Al-Ikhlas 3 kali. Ratibul Haddad baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Apa faedahnya? Faka'annama qara'al Qur'ana kullahu, maka seolah-olah dia membaca Al-Quran sempurna, terhitung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ada bacaan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Apa faedahnya? Waman qara'aha, siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 11 marratan, 11 kali. Dalam bacaan sebelum Widul Latif ada bacaan untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali ketika pagi hari. Apa faedahnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banallahu ta'ala lahu baitan fil jannati, Allah akan membangun untuk orang tersebut baitan fil jannah, satu rumah, satu istana di surganya Allah, tidak tanggung-tanggung, min yakutati hamra, yang mana bangunannya terbuat dari batu yakut merah. Allahumma ij'alna minhum. Wa kana sababu nuzuli hadhihi surati, dan ada sebab turunnya ayat ini, sebab turunnya surat ini. Qala Ubay bin Ka'ab, berkata sahabat Ubay bin Ka'ab, wa Jabir bin Abdullah, dan juga berkata sahabat Jabir bin Abdullah, wa Abul Aliyah, dan juga berkata Abul Aliyah, wa Sy'bi, dan Sy'bi, wa Ikrimah, dan sahabat Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka para sahabat. Mereka para sahabat menyatakan, apa sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas? Diceritakan, ijtama'a kuffaru Makkah, suatu saat berkumpul orang-orang kafir Mekah, wahum, mereka orang-orang kafir Mekah tadi itu Amir bin At-Tufail, namanya Amir bin At-Tufail, wa Zaid bin Qais, dan juga Zaid bin Qais, wa ghairuhum, dan selain mereka. Hadaru, mereka hadir, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka bertanya kepada baginda Rasul, karena orang kafir tidak mengerti keutamaan Nabi Muhammad, memanggil langsung namanya Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak mengerti keutamaan Nabi Muhammad, sehingga kalau orang Jawa bilang dijambal itu Nabi Muhammad. Mereka mengatakan apa? Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sif lana rabbaka, sifatkan kepada kami Tuhanmu. Bagaimana itu Allah? Amin dhahabin, au min fiddatin, au hadidin, au nuhasin. Apakah Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, terbuat dari emas, atau terbuat dari perak, atau terbuat dari besi, atau terbuat dari tembaga? Fa inna alihatana min hadhil asya, katanya orang kafir, maka sesungguhnya Tuhan-Tuhan kami terbuat dari itu. Kalau tidak terbuat dari emas, terbuat dari perak, atau terbuat dari besi, atau terbuat dari tembaga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, faqalan nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi menyatakan, ini ketegaran Nabi. Kalau Nabi mengatakan aku utusan Allah kepada orang muslim, itu pantas.
Karena apa? Orang Muslim mengakui kenabiannya Nabi SAW. Tapi ini kalimat juga disampaikan Nabi kepada orang yang belum mengenal Islam. Artinya apa? Nabi berusaha untuk mengenalkan siapa dirinya. Aku manusia bukan sama sepertimu. Aku ini utusan Allah. Semuanya harus beda. Seolah-olah Nabi memberikan isyarat seperti itu. Lihat jawaban Nabi pertama kali kepada orang kafir. Jawaban Nabi pertama kali bukan langsung menjawab pertanyaannya, tapi Nabi memulai jawabannya dengan mengatakan, Ana Rasulullah, aku utusan Allah. Seolah-olah apa? Hei kamu yang belum mengerti Allah, ketahui aku ini utusan Allah. Aku ini Nabi Muhammad. Aku ini meskipun seorang manusia biasa, tapi tidak sama seperti dirimu. Aku mendapatkan mandat dari Allah. Sehingga jangan engkau samakan aku dengan yang lain. Dalam segi pemanggilannya pun, jangan langsung engkau panggil namaku. Karena apa? Aku utusan Allah, tidak sama sepertimu. Aku yang akan menunjukkan jalan supaya kamu terselamatkan dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna kalimat, ini isyarat yang disampaikan oleh baginda Rasul. Ana Rasulullah, aku adalah utusannya Allah. Baru dijawab oleh Nabi. Innallaha la yushbihu syai'an. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai sedikit pun akan makhluknya. Sesuatu pun tidak ada yang menyamai zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala aqulu lahu syai'an min tilqa'i nafsi. Perhatikan ini. Wala aqulu lahu syai'an min tilqa'i nafsi. Dan aku Muhammad Rasulullah tidak menyampaikan sesuatu berdasarkan pikiranku, berdasarkan otakku, berdasarkan pemikiranku. Lah, bukan itu yang aku sampaikan. Apa-apa yang aku sampaikan itu menunggu petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini isyarat buat kita. Kita kalau ditanya ilmu agama, jangan mengatakan menurut pemahamanku, menurut pikiranku, menurut yang, lah, menurut kitab, menurut ulama. Apa yang disampaikan ulama? Disampaikan ulama pasti berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Pasti. Karena ulama lebih pintar dari kita. Isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang ada orang yang berhak untuk menyampaikan pendapatnya, orang yang berhak menyampaikan hasil pemikirannya, tentunya Nabi yang berhak untuk menyampaikan. Karena pikiran Nabi jauh dari maksiat, pikiran Nabi jauh dari ketenaran, pikiran Nabi jauh dari hawa nafsu. Tapi lihat jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala aqul lahu syai'an min tilqa'i nafsi. Dan aku tidak berani mengucapkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menurut pikiranku, menurut pandanganku, menurut pemahamanku. Padahal pandangan Nabi, hati Nabi, pemikiran Nabi adalah semuanya serba lain sama kita, terjaga dari segala sesuatunya. Tapi bagaimana Nabi ngajarkan sama kita, jangan pernah mengucapkan menurutku, menurut pikiranku, menurut hebatku. La, menurut ulama yang bersambung kepada Nabi. Kalau sudah menurut ulama yang bersambung pada Nabi, mau tak mau akan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka setelah itu apa yang terjadi? Fa'anzalallahu ta'ala hadhihi surata. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Waqala. Dan setelah itu baru Nabi menyampaikan, Qul huwallahu ahad. Katakan, sesungguhnya dia Allah tunggal. Tidak ada Allah di langit,
Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan laut. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwasannya Allah adalah tunggal. Allah adalah satu. Allah tidak berbilang. Allah tidak membutuhkan sekutu sama sekali. Allahus Samad. Allah yang segala sesuatunya bergantung kepadanya. Urusan kita bergantung kepada Allah. Kebaikan kita, kemaslahatan kita, bagaimana nasib kita bergantung kepada Allah. Itu makna Allahus Samad. Meskipun ada pemahaman yang lain. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Ibu, tidak ada Tuhan Anak. Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kuf'an ahad. Dan tidak ada untuk Allah pembanding siapapun, apapun yang menyamai, yang menyerupai, yang semisal. Tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ikhlas lebih menekankan tentang makna ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sering bacaan, sering zikir, sering wirid, ada bacaan Al-Ikhlas. Untuk apa? Untuk menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak riwayat tentang surat Al-Ikhlas. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kekuatan tauhid, kekuatan iman yang tidak akan pernah tergoyahkan. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal